nomor 13. Suatu himpunan bilangan tak negatif. Tak negatif itu berarti nggak negatif. Berarti positif dan 0. Berarti 0 masuk ya. Oke, nah. Jadi kalau gitu ini bilangannya berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada 4 bilangan berbeda. Di sini sebenarnya ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 bilangan. Ada 4 bilangan berbeda. Berarti kalau itu yang satunya sama. Ya nggak? Jadi kalau itu ada 2 angka yang sama nantinya. Oke, bisa dipahami ya soalnya ya. Oke. Berapa katanya rata-ratanya? Nah, yo, pernyataan 1, X-nya nggak boleh 5 katanya. Ya. Nah, X-nya nggak boleh 5. Oke, nggak boleh 5 ya berarti banyak. Ya nggak, banyak sekali. Nah dari sini kita nggak bisa apa-apa nih. Udah, biarkan. Berarti pernyataan 1 nggak cukup. Coba pernyataan 2. Pernyataan 2 ada 4Y ditambah 12 sama dengan 6 dikali Y tambah 2. Oh, berarti dari sini kita dapat Y-nya nih. 4Y tambah 12 sama dengan 6Y tambah 12. Gitu kan? 12-nya coret tuh. 4Y pindah ke sini jadi 2Y. 2Y sama dengan 0. Berarti oh Y-nya 0. Nah, coba kalau Y-nya 0. Nah, nih. Nah, berarti kalau tadi yang pernyataan 1 aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak? Karena kemungkinannya banyak sekali. Ditambah pernyataan 2, kita bantu pernyataan 2. Di sini nah, ada sedikit titik terang nih. Y-nya 0 katanya. Nah, kalau Y-nya 0, nah jadi berapa nih? X tambah 7, 2X, 0 sama 5 berarti, ya nggak? Nah, berarti berapa nih kalau X-nya nggak boleh 5 nantinya, gitu kan? Nah, apa kita coba-coba? Nah, sekarang kalau kita coba-coba, misalkan nih, kan berarti tadi saya bilang ada 2 angka yang sama. Coba misalkan X, kan yang pasti kalau saya pakai pernyataan 1, X-nya nggak boleh 5 kan? Berarti saya coba sekarang X-nya yang 0. Kalau X-nya 0, ini 0. Ini, berarti kalau X-nya 0 ya, X sama dengan 0 nih. Ini 0, terus 7, ini 0, terus 5. Nah, di sini malah jadi ada berapa bilangan yang berbeda? Ini cuma 3, padahal dimintanya 4. Berarti kalau gitu si X-nya nggak boleh 0. Jadi kesimpulannya X-nya nggak boleh 0, nggak boleh 5. Tapi harus ada yang sama. Nah, berarti di antara ini harus ada yang sama nih. Di antara X tambah 7 dan 2X-nya. Nah, gimana caranya? Ya kita samain aja. Nah, sekarang kalau kita samain X sama dengan X tambah 7, bisa nggak kita samain, kita tentuin X-nya? Nggak bisa ya. Nah, X sama 2X juga nggak akan bisa. Nah, yang mungkin adalah kalau gitu X tambah 7, ini harus sama dengan 2X. Coba kalau kayak gini, dapat nggak X-nya? X-nya pindah ke sana, 2X kurang X, dapat X. Ini 7, oh X-nya 7. Coba kalau X-nya 7. Nah, jadi bilangannya berapa aja? Kita masukin. X-nya 7. 7. Terus 7 tambah 7, 14. Gitu kan? Terus X-nya 7, 2 kali 7, 14. Terus tadi Y-nya berapa? 0 sama 5. Nah, ada 4 bilangan berbeda nggak? 1, 7, 14, 0, 5. Iya, ada 4. Ada 2 angka yang sama, itu 14. Nah, berarti bisa nih. Udah memenuhi. Ya nggak? Nah, bisa nggak dicari rata-ratanya kalau udah kayak gini? Nah, pasti bisa, karena angkanya udah ada semua. Nah, jadi kalau gitu, rata-rata ini, pertanyaan soal ini bisa kita jawab dengan pernyataan 1 dan 2 bersama-sama digunakan. Oke, nanti ya. Nah, jadi itulah jawabannya. Yuk, ada kan? Yang kalau 2 pernyataan dipakai dua-duanya, ketemu jawabannya ya. Yuk, lanjut 14. Setelah mengumpulkan beberapa data, seorang peneliti menghitung rata-rata, median, dan simpangan baku. Ada rata-rata, median, simpangan baku. Akan tetapi peneliti tersebut tersadar akan adanya kesalahan pengukuran sehingga semua nilai pada data tersebut berkurang 3. Oh, semua data dikurangi 3. Nah, apa yang berubah? Nah, oh ini nih. Nah, kan udah pernah saya kasih tahu ya, rata-rata, median, terus apa lagi? Modus, kuartil. Gitu kan? Nah, terus jangkauan, simpangan baku, simpangan rata-rata, varians. Nah, itu dikelompokin. Kalau datanya tambah kurang kali bagi, nah, apa yang berubah?
Coba kita cek nih. Tambah nih yang akan berubah ditambah kurang itu ini. Ya, rata-rata, median dan seterusnya. Jangkauan ini enggak. Ini enggak berubah ya. Nah, kalau dikali semua berubah. Kali bagi itu sama derajatnya. Ya. Jadi kalau gitu 14 apa jawabannya? Rata-rata berubah? Ya, rata-rata berubah. Hanya rata-rata? Enggak ya, median juga berubah. Jadi salah. Hanya median berubah juga salah. Rata-rata, median dan simpangan baku berubah, dikurang. Dikurang itu yang berubah hanya rata-rata sama median. Simpangan baku enggak. Nah, jadi kalau gitu yang berubah hanya rata-rata dan median. Oke, sip. Terus 15. Suatu departemen IT mempekerjakan 8 orang dengan rata-rata gaji, rata-rata katanya gajinya 800 juta per tahun. Nah, perusahaan memberi bonus tahunan yang setara dengan 15% gaji setahun. Bonus 15% gaji setahun. Apakah bonus maksimum yang diterima seorang pegawai di departemen IT melebihi 100 juta? Bonus maksimum lebih dari 100 juta? Nah, itu pertanyaannya. Coba. Nah, untuk bisa mengetahui bonus maksimum berarti kita harus tahu gaji maksimum dong. Ya enggak? Nah, gaji maksimumnya itu berapa? Nah, di sana kan ada 8 orang. Ya, di antara 8 orang itu kita harus tahu yang paling gede gajinya dalam 1 tahun itu berapa. Kalau itu dapat, ya pasti dapat bonus maksimumnya. Nanti tinggal masukin ke sini rumusnya, ya enggak? Coba cek pernyataan 1. Apakah diketahui gaji maksimumnya? Pernyataan 1 yang diketahui, rata-rata gaji dari 5 orang bergaji terendah dan 1 orang bergaji tertinggi. Oh, ada 5 terendah. Rata-rata lagi nih tuh ya. Rata-rata 5 terendah dan 1 orang bergaji tertinggi. Di departemen itu adalah rata-rata 5 terendah ditambah 1 yang tertinggi. Ini katanya 936 juta. Nah, dari sini bisa nggak kita menentukan berapa gaji tertingginya? Nggak bisa ya. Rata-rata gaji 5 orang yang ini nggak tahu berapa. Rata-ratanya nggak diketahui. Yang diketahui itu rata-rata yang 5 ini ditambahin tertinggi segini totalnya. Jadi dari sini kita nggak bisa apa-apa. Ya, nggak tahu nih berapa hasilnya. Ini yang rata-rata 800 juta ini rata-rata semuanya. Kita nggak tahu yang tertingginya itu berapa dan seterusnya. Nah, 5 tambah 1 6. Nah, yang si 2 ini gimana? Kan nggak diketahui, apakah diketahui rata-ratanya atau ininya nggak tahu. Ya, kita nggak bisa. Jadi ini tidak cukup. Gitu. Nah, coba sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2. Gaji seorang pegawai IT berkisar dari 65% hingga 135% gaji rata-rata departemen. Gaji seorang. Gaji satu karyawan itu di antara 65% sampai 135% gaji tertinggi. Gaji rata-rata. Gaji rata-rata diketahui nggak? Ada nih 800. Berarti yang terendah dapat nggak? Dapat. 65% dari 800. Nanti berapa? Yang tertingginya dapat nggak? Dapat. 135% dari 800 juta. Nanti dapat. Kalau gitu dapat dong yang tertingginya. Nah, dapat. Gaji tertingginya itu berapa? Dapat. Nah, bisa nggak ditentukan bonus maksimumnya? Bisa. Kira-kira lebih besar nggak? Nah, kita cek coba di sini ya. Gaji tertinggi berarti gaji tertinggi 135/100% ya, dikali 800 juta. Nah, gitu aja lah. Ini coret tuh. Nah, tinggal 135 dikali 8 berapa? 8 kali 5 40. 0 4 2 4 28 8 2. Nah, 10 tuh 1080 juta. Miliar berarti kan? Nah, coba bonusnya. Bonus maksimumnya berarti 15%, 15/100 dari 1080 juta.
Nyampe nggak 100 juta nih? Coret nomornya 1. Kan gitu. Bagi 5, 2 bagi 5, 3. Oke, jadi 3 dikali 108 bagi 2, 54. 3 kali 54 berapa? 2 tuh. Lebih ya. Oke, lebih dari 100 juta. Berarti kalau gitu pernyataan 2 cukup. Jadi hanya oleh pernyataan 2 saja. Pernyataan 1 tidak. Oke, itulah nomor 4. Nomor 16, ada sebuah segitiga dan sudut-sudutnya diketahui. Ya. Panjang XY, WY, WZ katanya sama. Di sini sudutnya besarnya A, yang ini 20 derajat, yang ini 40 derajat. Berapa nilai dari 2A? Oke, coba kita cek. Nah, coba perhatiin. Segitiga XYY ini kan sama nih kakinya. Berarti ini sudut di sini dengan di sini sama dong. Berarti ini jadi 20. Oke? Ngerti ya? Karena segitiganya sama kaki. Nah, YWZ juga sama. Ini segitiganya sama kaki. Ini 40, berarti di sini juga 40. Gitu. Bisa dipahami? Ya? Nah, terus apalagi? Kalau ini A, ini kan juga segitiga sama kaki. WXWZ sama. Kalau ini A ya berarti di sini juga A. Oke? Nah, jadi sekarang dia segitiga yang gede. Berarti ini sudutnya berapa? 20 tambah A, yang ini berapa? 40 tambah A, yang ini berapa? 20 tambah 40. Kalau ini saya jumlahin semuanya jadinya berapa? Iya, 180. Jadi 20 ditambah A, ditambah 40 ditambah A, ditambah 20 tambah 40 sama dengan 180. Nah, hitung. Tambah A tuh 2A. 20 tambah 40, 60. 60 ditambah ini juga 60. 120. Pindah ke sana. Jadi 180 dikurangi 120. Jadi berapa 2A-nya? 20. Yang ditanya 2A. Betul nih. 20 tambah A, 40 tambah A, 20 tambah 40. Ini 60, ini 60. Ya enggak? 60 tambah 60 120 ya? Ya, 120 ya. 120 pindah ke sana jadi 60 ya. Jadi kalau gitu 2A-nya sama dengan 60. Oke. Terus 17. 17 apa nih? Sinilah. Mercedes berkendara 15 mil ke arah timur. Oke, coba nih. Ini misalkan mulai dari sini. Timur itu berarti ke kanan ya. Ini timur. Kan utara ke atas, timur ke sini. Nah, bergerak 15 mil jaraknya. Dari rumahnya ke rumah temannya Rita. Oh, ini rumah si Rita di sana. Oke. Selanjutnya ia berkendara sejauh 4 mil ke arah utara. Ke arah utara 4 mil. Nah, ini 4. Terus 12 mil ke arah barat. Barat berarti ke sana. 12. Ini ke sini tadi 15. Berarti kalau 12 ya kurang lebih di sini lah. Ini 12. Oke. Terus 9 mil ke arah selatan. 9 mil. Di bawah ini 4. Tambahin 5. Nah, anggap di sini. Ini berapa? 9 mil. Ini 4. Biar 9 di sini 5 ya, dari sini ke sininya ya. Oke. Nah, menuju ke rumah temannya Barney. Nah, sudah. Apabila jalanan tempatnya berkendara datar, akan berapa jauh kan Mercedes harus berkendara apabila yang melalui sebuah garis lurus dari rumah Rita ke rumah Barney? Oh, ini ke sini berapa? Nah, ini yang dicari. Oke. Nah, coba. Ini berapa ini ke sini? 5. Ini ke sini jadi berapa tuh? 12. 5, 12 yang ini. Oh, ya udah pasti 13 dong. Triple Pitagoras ya. Hafal kan? Nah, yuk. 5, 12, 13. Terus lanjut 18. 18 ada sebuah segitiga siku-siku katanya tuh. Di sini B, di sini A, ini C. Oke. Nah, apakah C sama dengan 5? Oh, apakah C sama dengan 5? Cek. 1. A tambah B sama dengan 7. Kalau tambah B-nya 7, bisa nggak kita cari? Dapat nggak C-nya 5? Di sini berarti ada 3 variabel, berarti harus ada 3 persamaan, ya nggak? Ini dapat 1. Nah, coba yang harus dipahami kalau ada segitiga siku-siku berarti berlaku rumus Pitagoras. Berarti dari sini apa nih? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti saya udah punya 1 persamaan, ya kan? Ini ada 1 lagi, berarti baru 2. Bisa nggak dapat kira-kira C-nya? Nah,
sulit ya, nggak bisa. Oke, jadi nomor 18 kita nggak bisa untuk pernyataan satu saja, ya nggak bisa pernyataan satu saja. Coba ada pernyataan dua. Pernyataan dua apa nih? B tambah C. B tambah C nya katanya 9. Nah coba kalau kita gabungin, nah coba lihat. Berarti ini, ini ada 3 persamaan, berarti ini 1, 2, 3. Kalau 2 pernyataan ini kita gunakan. Coba dapat nggak? C nya 5 ya. Nah coba kita eliminasi deh yang ini. Kalau saya eliminasiin berarti dapat apa nih dari sini? Saya kurangi deh. Berarti dapat A, B-nya habis, berarti dikurangi C ya. Sama dengan berapa? Minus 2. Gitu. Nah, terus nanti B-nya kita ganti dari sini nih. B-nya kan berarti kita dapat apa nih? 7 min A ya. Nah, nanti masukin ke sini. Gitu. C-nya mau dalam apa nih? Yang dicari C kan? Nah, berarti C-nya biarin. C kuadrat sama dengan A-nya kita ganti dari sini. Jadi dari sini A sama dengan apa? C minus 2. Ganti A-nya jadi C min 2 kuadrat tambah B. B-nya ini 7 min A. Nah, A-nya saya ganti lagi. Ya enggak? A-nya harus dalam C ya. Biar nanti langsung ketemu C-nya. Jadi apa ini? Sama dengan 7 min A-nya nih. C min 2. Jadi berapa tuh? Min C, min jadi plus ya. 7 tambah 2 jadi 9. Jadi 9 min C ya. Oke. Jadi kalau gitu B-nya 9 min C. Jadi ini 9 min C kuadrat. Nah, coba ketemu nih. Terusin C kuadrat min 4C tambah 4 tambah ini 36 min 18C tambah C kuadrat. Nah, ini habis tuh. Ya enggak? Ini tinggal C kuadrat kan. Terus min 4C min 18C jadi minus 22 C. Terus nih 4 tambah 36 40 sama dengan 0. Ya enggak? Coba dapat nggak? Nah, berapa nih? Dapat nggak C-nya nih? Perkalian 40 1 40 2 22 sama 20 ya. Biar jadi 22 jadi min kan. Dapatlah C-nya 2 atau C-nya 20. Lihat dari ini nggak mungkin C-nya 2, tidak memenuhi ya enggak? Nah, berarti C-nya 20. Oke. Nah, apakahnya C-nya sama dengan 5? Ya bisa kita jawab enggak. Tapi bisa dapat C-nya itu dengan cara seperti ini. Jadi untuk mendapatkan C, bisa kita tahu jawab ini benar salahnya si C itu C sama dengan 5 atau enggaknya. Nah, ini dengan cara 2 pernyataan ini bisa kita jawab. Bukan. 2 pernyataan ini bisa kita gunakan bersama-sama. Ya, baru bisa kita temu C-nya itu berapa. Oke. Ya, itulah nomor 18. Nomor 19, katanya ini ada sebuah permukaan meja berbentuk persegi panjang dicat seperti pada gambar ini. Meja tersebut mempunyai ukuran 14 x 16 inci. Oke. Dan garis yang bercat yang diarsir berarti ini katanya 2 inci. Berarti ini ke sini 2, ini 2, ini 2, ini juga 2, ini ke sini 2. Itu kan? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Nah, coba sekarang yang ditanya adalah berapa bagian dari permukaan meja yang dicat? Berapa bagiannya yang dicatnya? Oh, berarti cari luas yang diarsir aja deh. Nanti dibagi dengan luas semuanya, ya enggak? Nah, coba nih persegi panjang ini. Kan ini sama bentuknya ya. Coba nih. Ini ke sini kan 14. Saya kurangi 2, ini jadi 12. Kurangi 2, 10. Kurangi 2, 8. Berarti ini panjang tambah ini jadi 8. Karena ini sama bagi 2, 4. Jadi ini ke sini 4. Di sini juga 4 gitu ya. Juga sama. Nah, tinggal cari yang ini. Nah, ini juga sama nanti nih. Ini ke sini tadi berapa? 16. 16 kurang 2, 14. 14 kurang 2, 12. 12 kurang 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi ini 5. Jadi persegi panjang yang diarsir itu ukurannya 4 kali 5. Oke, nah sekarang yang berapa bagian dari yang dicat semua? Nah, berapa bagiannya? Yang diarsir. Nah, coba dibanding dengan luas seluruh. Nah,
Luas diarsir berarti luas seluruh 14 kali 16 ya. Dikurangi 4 kali 4 kali 5, ngerti nggak? Yang diarsir itu berarti semuanya dikurangi persegi panjang yang 4 ini, yang kecil. Ya kan? Semuanya luasnya 14 kali 6. Satu persegi ini luasnya 4 kali 5. Ada 4 ya, berarti kali 4. 4 kali 4 kali 5. Per luas seluruhnya 14 dikali 16. Gitu ya. Oke. Nih saya sederhanain, 4 kali 4 kan 16. Ini saya bagi 16 semua tuh. Kan gitu. Tuh, jadi tinggal berapa tuh? 14 kurang 5 dong. 9 ya. Per bawahnya 14. Jadi 9 banding 14. Oke, terus 20. Segitiga ABC memiliki panjang AB sama BC 2. Oke. Misalkan ini ABC. AB-nya 2, BC-nya 5 misalkan gitu. Berapa panjang AC? Nah. Gitu. 1. AC-nya berarti ini harus diantara jumlah dua sisi dan selisih. Ya enggak? Oh, sebentar. Nanti dulu. Kita hitung gini maksud saya ya. Nah, kalau kita tentuin AC-nya. Nah, jadi berapa nih? Di antara 3 dan tambah 7. Berarti ya, kalau dia bilangan bulat. Nah, bilangan bulat berarti bisa berapa? 5. AC bilangan bulat 5. Bisa? Bisa ya? Nah, jadi pernyataan 1, panjang AC bilangan bulat dari sini. Bilangan bulat ganjil. Sorry. Bilangan bulat ganjil bisa? Bisa, yaitu 5. Pernyataan 2. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Nah, kalau segitiga sama kaki berarti panjangnya sama, tapi harus diantara yang ini. Ya, kalau sama kaki. Nah, gini. Segitiga sama kaki harus diantara ini berarti berapa panjang sisinya? Nggak mungkin 2 kan? Karena AC-nya harus diantara 3 dan 7. Berarti harus 5. Kalau 5 lagi bisa, ya nggak? Jadi sama kaki. Berarti bisa. Oke? Kita jawab ini ganjil aja, berarti jawabannya 5. Yang sama kaki berarti juga harus 5. Jadi kalau gitu pernyataan 1 cukup untuk menjawab ini, pernyataan 2 juga cukup. Jadi kalau gitu pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi apa tuh jawabannya yang seperti itu? Ada ya? Nah, silahkan cari apa itu pilihannya. Oke, nah itu untuk kuantitatif tryout yang ke-10 ini. Tuntas ya, udah saya bahas. Coba ini kelihatannya hitung-hitungannya nggak begitu sulit nih. Ya nggak, cuman logikanya nih ya yang harus kalian dapetin dari tipe soal-soal ini. Ya, semoga semakin terasah logika kalian untuk mengerjakan soal-soal pengetahuan kuantitatif ini. Semoga nanti di UTBK yang sebenarnya kalian juga lancar. Oke, itu dari saya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.